Hola bestinya kata Ani. Besti, anaknya masih belum diaku. Lisa Mariana geram banget nih. Tak hanya meminta perlindungan dan adanya pemantauan terhadap proses hukumnya dan meminta diberikan pendampingan di Komnas Perempuan dan Anak, Lisa pun dalam wawancaranya bersama awak media kelihatan sewot banget saat minta RK untuk stop pencitraan dan tidak mengakui anaknya. Lantas gimana ya tanggapan Lisa dan tim kuasa hukumnya atas gugatan balik RK sebesar 100 miliar? Ya Pak RK anak sehat ya. Itu jangan terus-terus pencitraan. Anak orang diasuh, anak sendiri nggak diaku. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Sehat, Mbak Lisa, cantik. Pak RK membongkar kebohongan dari Mbak Lisa. Mungkin Kebohongan apa? Nggak ada seperti kebohongan, itu, dia Pak? yang tukang bohong. Terus Mbak Lisa mau Dia dituntut tukang 100 bohong. miliar tuh Mbak. Cukup-cukup. Soal digugat 100-an gimana? Soal digugat 100 miliar gimana? Saja. Kami meminta semua peranatan hukum untuk Lisa, justice for Lisa Mariana. Berikan keadilan untuk Lisa Mariana, baik di pidana, baik di perdata. Didengar kesaksiannya, didengar juga laporannya, diterima bukti-buktinya. Kita dasar negara ini adalah Pancasila yang sila kelima menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali kepada mantan pejabat, baik juga terhadap Lisa Mariana. Mari dilakukan equality before the law. Semua orang sama di hadapan hukum. Itu aja. Terima kasih untuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Saya mohon betul-betul terima kasih setinggi-tingginya. Dia menjalankan mandat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa anak dan perempuan harus dilindungi. Bicara langsung dengan seluruh komisioner dari Komnas Perlindungan menyatakan akan memonitoring setiap perkara-perkara hukum yang sedang berjalan, baik itu pidana Barreskrim yang sedang dilaporkan Bapak RK, baik juga perkara kami yang di Bandung, baik juga perkara-perkara yang di luar sana. Ya, terima kasih, masih ada keadilan. Kalau ditanya kenapa baru sekarang, tadi sudah jawab Pak John bahwa surat kami sudah lama, cuman memang kami menghargai bahwa komisi ini pun banyak laporan dan kami baru diagendakan hari ini. Ya, terima kasih. Digugat 100-an gimana? Oh, udah itu teknis. Sekarang kita lagi fokus dengan perkara yang berjalan aja itu. Ya. Nanti next bisa wawancara di masing-masing. Pertanyaannya udah ada tes DNA-nya belum? Nah, kalau belum kontradiktif. Kita ya sesuatu yang seperti ini kita santai, makanya dari awal kami sampaikan ya kita santai-santai aja nanggapin gugatannya, kami anggap gugatannya ngawur gitu loh. Kecuali dia punya hasil tes DNA, itu lain cerita. Lah ini kan hubungan personal tidak ada, pacaran juga tidak ada, bukan secara personal juga tidak ada, lalu minta seperti ini. Sementara ada yang ngaku sebagai ayah biologisnya. Belum lagi kita lihat ada video-video yang nggak bener kan gitu, video sur segala macem. Nah itu kan menunjukkan ya pertanyaan besar kan gitu. Siapa anaknya kita nggak tahu gitu. Sampai titik darah penghabisan kita fight ya. Mbak Lisa dituntut 100 miliar. Mungkin seperti apa komentarnya mungkin pribadi dari Mbak Lisa sendiri? Ada anak boleh. Nanti kena ini, mohon maaf. Nah Besti, kalau sebelumnya tim kuasa hukum Lisa sempat membahas untuk hukum sama di mata semua, Muslim Jaya Butar-Butar pun beberapa waktu lalu justru menegaskan perihal tidak adanya keistimewaan dan RK pun ternyata sudah memenuhi panggilan yang ketiga atas laporannya terhadap Lisa Mariana yang hingga kini belum mendapat panggilan. Kemarin Pak RK sudah dipanggil lagi ketiga kali. Kapan itu Bang? Ya hari Rabu kemarin. Rabu minggu lalu. Rabu ini kemarin, Selasa. Maaf, Selasa. Iya, Selasa sampai malam saya dampingi. Itu mungkin Ya, itu keterangan kan tambahan. keterangan tambahan. Kan ada beberapa tambahan yang harus dilengkapin, termasuk suaranya Pak RK itu diambil karena kan diduga katanya suaranya Pak RK terkait dengan apa namanya yang beredar di media sosial itu yang 2,5 miliar itu. Nah, uang 2,5 miliar itu Pak RK suaranya diambil, apakah itu sama atau tidak?
Nah itu semuanya diperiksa. Kenapa? Itu berarti polisi itu, penyidik itu benar-benar ingin mengungkap kasus ini secara terang benderang. Jadi tidak ada yang pilih kasih mentang-mentang pejabat atau mantan, nggak ada sama sekali. Kami pun nggak bisa intervensi gitu loh. Mungkin Pak RK kemarin diperiksa selama berapa jam Bang, dan ada berapa pertanyaan tambahan? 5 jam, 4 jam, 5 jam, hampir 20, ada 25 pertanyaan. Kan nambah lagi kan pertanyaannya. Kenapa? Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan, ditanya lagi ini. Nah itulah bukti bahwa penyidiknya itu benar-benar profesional. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya harus tahu itu gitu loh, karena nggak sembarangan juga untuk menetapkan seseorang itu menjadi tersangka kan, dia butuh bukti banyak kan gitu. Berarti total sudah 3 kali ya Pak? Sudah 3 kali panggil. Jadi selanjutnya Pak, yang 3 kali ini apakah sudah lengkap keterangan Pak? Udah lengkap. Terakhir kemarin kan diminta voice-nya, suaranya untuk melihat suaranya itu benar atau tidak gitu loh. Tambahin bukti-bukti lainnya. Semua sudah diperiksa. Ya mudah-mudahan aja. Ya bisa minggu depan atau minggu ini mudah-mudahan. Iya kan, karena emang LM doang ya. Ya kan nanti LM yang dipanggil terakhir. Nah Besti, memiliki rasa takut adanya kecurangan perihal tes DNA, Lisa dalam podcastnya bersama Pablo Benoa beberapa waktu lalu memang sempat menyampaikan keinginannya agar tes DNA dilakukan di luar negeri aja Cena. Lalu gimana ya tanggapan kuasa hukum dari RK terkait keinginan Lisa tersebut? Apalagi saat akan menemui Komnas Perempuan dan Anak kemarin, Markus Nababan selaku kuasa hukum RK menegaskan kembali kalau anak Lisa ada dari hubungannya dengan RK. Terus nanti tes DNA itu akan ada dilakukan di sidang itu atau justru di laporan pidana? Nggak tahu. Lu mau tes di Indonesia apa di luar? Di luar lah. Di luar aja lah. Lu pengennya tesnya di luar? Ya, secara terbuka bisa nggak? Gue kurang paham gitu. Biar jangan ada kecurangan atau rekayasa. Gue udah capek banget Bang Pablo, capek. Lu kebayang nggak sih kalau seandainya dia tes di Indonesia itu hasilnya apa? Kemungkinannya bisa dibayar kali. Kebayang nggak sih itu? Itu yang gue khawatirkan sejak awal. Endingnya kalau seandainya ternyata hasil dari tes DNA ternyata bukan anaknya RK. Bohong. Misalnya. Itu bohong. Itu udah pasti dimanipulasi, direkayasa. Kalau itu bukan anaknya RK. Nah terus bagaimana lu meng-coverage itu semua? Ketika sekeras ini loh Bang gue. Mental gue diacak-acak, lu pikir gue happy? Nggak ada. Keluarga gue sampai berantem loh sama keluarga gue. Lu pikir kita orang susah, kita masih bisa bantu lu kalau emang lu lagi kesulitan, terutama abang gue. Marah. Berarti lu masih meyakini kalau seandainya itu hasilnya bukan anaknya rekayasa. RK, itu adalah rekayasa. Rekayasa. Bagaimana lu meng-coverage ke anak lu kalau ternyata hasilnya yang keluar seperti itu? Bagaimana lu sampaikan ke anak lu? Nanti udah dewasa. Ya udah nggak usah dianggap aja. Anggap gak ada begitu aja. Tapi tanggung jawab ya di akhirat. Ya. Gue tahu loh, saya tahu Anda orang besar. Tapi tolonglah ya, jangan terlalu keras. Katanya ya kalau dia minta tes dia luar negeri, ya kan? Ya namanya minta. Ya sah-sah aja dia minta. Tapi kan kembali lagi soal tes DNA itu kan diajukannya ke Mabes Polri. Ya kan di via Mabes Polri. Itu aja udah, tunggu aja gitu. Kalau dia minta ke luar negeri yang biaya siapa? Dia mau biayain. Tapi dia juga meminta untuk Revelino agar tidak dites DNA gitu Bang. Hadiah apa? Siapa itu dia gitu? Hadiah apa untuk ini? Untuk tidak meminta itu. Kan gak ada hak juga dia. Ya, kalau penyidik bilang dia harus di tes DNA, bisa dilarang. Kan enggak kan? Lalu dia bisa melarang, nggak boleh Pak penyidik, kan nggak bisa juga dia melarang. Itu kan kewenangan penyidik. Kalau memang ada kaitannya, semua diperiksa, semua dites DNA.
andai kata pun saya punya ada ikatan, juga mungkin juga saya di tes DNA, minta di tes DNA. Jaya, tes DNA, bisa aja kan? Kenapa tidak gitu loh? Selama ada hubungan, kan gitu. Ya untung sih nggak ada hubungan. Kami memperjuangkan hak identitas anak berdasarkan putusan MK nomor 46 yang mana menurut keterangan klien kami, ya, Selin itu lahir dikarenakan adanya peristiwa Lisa dan Ridwan Kamil, ya. Terima kasih. Nah, Besti, kalau kubu RK sudah menyatakan Lisa tinggal menunggu panggilan karena RK pun sudah penuhi panggilan kepolisian untuk kelengkapan bukti dan keterangan serta saksi juga sudah dipanggil. Bagaimana ya kesiapan Lisa yang kemarin datang ke Komnas Perempuan ditemani sang suami? Tapi mungkin Mbak Lisa kecewa nggak sih mungkin sama RK selama ini? Jangan ini kamera soalnya. Biar aja soalnya kepanasan anakku. Iya udah, maaf dulu. Maaf ya. Maaf. Lagi gendong soalnya. Jangan minta rekan media karena ini bawa anak, jangan di ini apa? Kasihan. Awas mobil. Ya udah, terima kasih diterima ya, makasih. Alisa dikit dong, Alisa disebut. Sebagai orang ibu, bisa sebagai seorang ibu Kak, ada yang mau disampaikan Kak buat Pak RK? Alisa sebagai seorang ibu, Alisa ada yang mau disampaikan Alisa buat Pak RK? Alisa, ini suaminya nih. Ada yang mau disampaikan Kak buat Pak RK sebagai seorang ibu Kak? Ini suaminya nih. Mas, mungkin sebagai suami dari Kalisa sendiri seperti apa sih supportnya sejauh ini, Mas? Supportnya dari sebagai suami mungkin seperti apa sih? Apakah mengganggu keluarga? Apakah akan mengganggu psikologis dari anaknya sendiri sih, Mas? Mas boleh buka kaca sedikit nggak, Mas? Membuka kaca dong di Lembang. Mas, ada nggak dampak dari permasalahan dia keluarga, Mas? Tutup kacanya. Udah diam kacanya ya. Dia nggak akan ngomong apa-apa ya. Besti melihat Lisa yang kayaknya sewot banget, sementara kubu RK tenang. Apakah karena Lisa mulai panik, Besti? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani, Besti. Pasti Kakak Ani dong.